Sahabat-sahabat semua, dalam setiap program pasti ada resiko. Tapi yang jadi masalah di desa kita, resiko tidak pernah dibicarakan, apalagi disiapkan solusinya. Akhirnya apa? Begitu program gagal, semua saling tuding. Ada yang menyalahkan cuaca, ada yang bilang masyarakatnya belum siap, bahkan tak jarang menyalahkan warga yang terlalu banyak tanya. Sekarang kita tanya balik, kenapa dari awal tidak disiapkan sistem mitigasi? Mitigasi itu artinya mencegah sebelum terjadi. Nah, Koperasi Merah Putih ini harusnya punya peta resiko sejak awal. Pertama, resiko SDM tidak siap. Solusinya, pelatihan berkelanjutan. Jangan hanya satu kali pelatihan saat launching, lalu ditinggal tanpa pendampingan. Yang kedua, resiko pasar tidak tersedia. Solusinya, riset pasar terlebih dahulu. Jangan produksi banyak-banyak kalau belum tahu siapa yang mau beli. Bangun kerjasama dagang sebelum produksi dimulai. Yang ketiga, resiko konflik internal pengurus. Solusinya, bikin kode etik, ada mekanisme mediasi, ada sistem sanksi. Jangan sampai koperasi bubar cuma karena urusan ego pribadi. Yang keempat, resiko dana disalahgunakan. Nah, solusinya, audit rutin dan pengawasan publik. Bentuk tim pengawas independen dari unsur masyarakat, biar pengurus koperasi tetap lurus. Koperasi itu bukan lembaga kebal kritik. Dan keberlanjutan koperasi tidak bisa hanya mengandalkan semangat awal. Harus ada sistem pertahanan jangka panjang. Kalau mitigasi disiapkan dengan baik, setiap tantangan bukan lagi jadi penghalang, tapi batu loncatan menuju koperasi yang benar-benar mandiri, berdaulat, dan berpihak pada rakyat kecil. Sahabat-sahabat semua, berapa banyak program pemerintah yang digelontorkan ke desa, tapi setelah itu dibiarkan jalan sendiri seperti kapal tanpa nahkoda. Jangan ulangi kesalahan itu lagi. Kalau negara serius ingin menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, maka pembinaan dan pengawasan harus jadi sistem, bukan sekedar seremoni. Pembinaan itu bukan datang sekali waktu, bawa spanduk dan banner. Pembinaan itu harus terstruktur, masif, dan kontinu. Pertama, pemerintah daerah harus punya tim khusus pembinaan koperasi, bukan hanya dari dinas koperasi, tapi juga kerja bareng dengan perguruan tinggi, pendamping desa, dan komunitas ekonomi lokal. Yang kedua, BUMDes dan koperasi tidak boleh dibenturkan, tapi disinergikan. Jangan sampai satu desa punya dua lembaga ekonomi, tapi saling rebutan proyek. Pembinaan harus menjelaskan posisi, peran, dan model kerjasama. Yang ketiga, digitalisasi pengawasan. Semua transaksi dan laporan bisa dibuka secara digital, sehingga pengawasan tidak harus menunggu laporan tahunan. Rakyat bisa ikut memantau secara real time. Dan yang paling penting, yang keempat, sanksi harus tegas. Kalau ada penyimpangan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang, abuse of power, bukan dimediasi diam-diam, tapi dibuka ke publik dan proses hukum harus jalan. Negara wajib hadir bukan hanya saat launching dan potong pita, tapi juga hadir dalam bentuk kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan keberpihakan. Kalau pembinaan dan pengawasan dilakukan secara serius, maka Koperasi Merah Putih bisa jadi benteng ekonomi kerakyatan yang menjawab kegagalan masa lalu dan membuka harapan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Sahabat-sahabat semua, kita tidak sedang menolak program Koperasi Merah Putih. Kita justru ingin menyelamatkannya agar tidak jadi proyek gagal seperti proyek-proyek atau program-program koperasi yang lainnya, seperti KUD, atau hanya tinggal papan nama seperti sebagian BUMDes. Kita ingin koperasi ini bukan hanya hidup di atas kertas, tapi benar-benar hidup di tengah masyarakat, bergerak, menghasilkan, dan menguatkan ekonomi rakyat dari desa. Tapi itu tidak akan terjadi kalau SDM tidak disiapkan, kalau program hanya untuk serapan anggaran, dan kalau rakyat hanya diajak sebagai penonton, bukan sebagai pelaku utama. Maka pesan saya sederhana untuk pemerintah, jangan cuma bangga dengan launching, tapi siapkan SDM dan sistem pengawasan yang kokoh. Untuk kepala desa, baca aturan, pahami peran, dan buka ruang partisipasi warga. Dan untuk masyarakat, jangan diam, awasi, kritisi, dan libatkan diri dalam setiap prosesnya. Koperasi ini milik kita,
bukan milik elit. Dan terakhir, kalau koperasi ini benar-benar mau jadi solusi, maka ia harus lahir dari akar persoalan rakyat, bukan sekedar dari meja rapat pejabat. Mari kita jaga api semangat ini bersama, agar Koperasi Merah Putih tidak menjadi mimpi yang gagal, tapi jadi kebangkitan ekonomi rakyat dari desa-desa.